Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا معشر المسلمين, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jikalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka wajib bagi kita untuk selalu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kenikmatan itu terus berlanjut dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliaulah kita mengetahui ilmu-ilmu, kita mengetahui syariat Islam, yang mana semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, kepanjangan umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Itu semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terdahulu, para salaf, mereka senantiasa berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami bisa menjumpai bulan Ramadan. Mengapa mereka senantiasa melakukan atau berdoa dengan doa tersebut? Apa yang membuat mereka berdoa seperti itu? Karena mereka mengetahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang mempunyai banyak keistimewaan dan keutamaan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, yang semoga ceramah singkat ini bisa menambahkan kita ghirah, semangat kita untuk beribadah pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Keutamaan yang pertama pada bulan Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk kita melaksanakan puasa, dan Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir atau di negeri tetap tinggalnya pada bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir rahimahullahu tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ilahiyah lainnya kepada para nabi-nabi alaihi salam. Maka pada bulan Ramadan ini hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkan isi kandungan ayat-ayat yang kita baca tersebut. Dan minimal kita menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini sekali saja, karena Al-Quran akan mendatangkan syafaat kelak pada hari kiamat. Jikalau kita seandainya mengamalkan isi kandungan ayat yang kita baca, insyaallah kita dapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti. Kemudian keutamaan yang kedua dari bulan puasa atau bulan Ramadan, yaitu setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka lebar ketika bulan Ramadan tiba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Artinya, apabila bulan Ramadan tiba, pintu surga pun dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Qadi Iyad mengatakan hadis ini dapat bermakna dua makna. Yang pertama yaitu tertutupnya pintu jahanam dan terbukanya pintu surga dan terbelenggunya syaitan adalah bahwasannya hal ini menunjukkan tanda masuknya bulan Ramadan dan mulianya bulan Ramadan tersebut. Kemudian makna yang kedua, terbukanya pintu surga karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai ketaatan pada hambanya di bulan Ramadan seperti puasa dan salat malam. Hal ini berbeda pada bulan lain-lainnya. Di bulan Ramadan orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya syaitan adalah ini mengakibatkan kita seorang hamba mudah untuk menjauhi maksiat ketika bulan Ramadan tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga dari bulan Ramadan yaitu terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
Quran surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kemudian yang keempat, keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul madlum." Tiga orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Imam Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir dia berpuasa, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Imam Nawawi rahimahullahu mengatakan pula, disunahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam berpuasa untuk memperbanyak doa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa pula untuk mendoakan kaum muslimin lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakanlah bahwasannya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwasannya amalan yang agung, yang utama ketika bulan Ramadan adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, dan doa untuk kaum muslimin lainnya. Semoga ceramah singkat ini dapat memotivasi kita untuk selalu beramal soleh pada bulan Ramadan ini. Kemudian jikalau yang saya sampaikan ini salah, maka itu datangnya dari kebodohan diri saya dan dari syaitan. Dan jikalau itu terdapat kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.